Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita sehingga kita masih dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan insya Allah nanti puasa sehari penuh. Sholawat serta salam tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik. Izinkan saya untuk kutum sebentar mengenai hal-hal yang kita lakukan jika kita terlambat datang untuk sholat berjamaah. Bisa mungkin kita sudah merasakan ya, bahwa kadang kita datang ke masjid itu sudah terlambat, mungkin 1 atau 2 rakaat. Di Islam hal itu sudah ada aturannya, dan pada kutum ini saya akan mencoba menjelaskan. Apakah pertama-tama akan saya jelaskan apa yang dianggap menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang sholat berjamaah tapi tertinggal 1 atau lebih rakaat. Jika kita datang kepada suatu sholat berjamaah, misalnya asar atau zuhur, kita masuk, kita sempat ikut 1 rakaat, tapi kita tidak sempat menyempurnakan Al-Fatihah. Jadi kita masuk takbir Allahu Akbar, lalu kita membaca Al-Fatihah, tapi belum sampai selesai. Itu masih dibolehkan, masih dianggap mendapat satu rakaat. Jadi rakaat yang dia ikut itu tidak harus ditukar di akhir. Jadi misal kita sholat asar, kita ikut di rakaat pertama, kita sempat baca Al-Fatihah tapi cuma sebagian. Lalu imam sudah rukuk. Nah, itu kita sudah dapat rakaat tersebut. Kedua, jika kita ikut sholat berjamaah, lalu kita sudah sempat sudah di stop, tinggal takbir, tapi imam sudah mulai rukuk, kita masih bisa dianggap dapat rakaat itu jika kita takbir lalu langsung ikut rukuk dengan imam. Itu masih dianggap kita dapat rakaatnya. Nah, setelah itu jika kita ikut sholat jamaah, tapi imam sudah rukuk, lalu waktu kita mau ikut sholat, imam sudah berdiri lagi. Nah, itu kita sudah dianggap terlambat. Jadi kita harus langsung ikut berjamaah, tapi nanti harus mengulang rakaat yang kita terlambat tersebut. Nah, lalu jika kita ragu-ragu, seperti tadi rukuk tadi, kita ikut berjamaah, pas waktu imam rukuk, lalu kita mencoba langsung ikutin itu, tapi kita ragu-ragu. Kalau misalnya kita ragu-ragu, ya udah, anggap saja kita terlambat dan harus mengulang rakaat tadi setelah imam selesai.
Oke, lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana kita membayar keterlambatan kita? Karena sholat itu kan ada beda-beda. Ada sholat fardu yang biasa yang kita lakukan setiap hari 5 kali. Lalu sholat id ada perbedaan ya. Kita harus takbir, ada 2 rakaat dan tiap rakaat takbirnya ada takbir. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Sholat jenazah tidak ada seperti rukuk, terus sujud dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa. Jika kita terlambat sholat fardu, misal kita sholat asar lagi, kita terlambat 2 rakaat, jadi kita ikutnya rakaat ketiga. Nah, nanti berarti kan kita membayar 2 rakaat setelah imam salam. Nah, 2 rakaat itu kita juga harus membaca surat pendek. Itu untuk surat fardu. Lalu jika kita terlambat sholat jenazah, jadi ada layu, kita mau ikut menyolatkan, tapi kita datanya terlambat, itu nggak apa-apa, kita boleh datang terlambat dan bacaannya itu kita harus tetap mengikuti bacaan doa surat jenazah sesuai dengan urutan takbir yang kita lakukan. Jadi misalnya sholat jenazah ada 4 takbir, kita terlambat datangnya di takbir ke-3. Nah, waktu imam takbir ke-3, kita kan takbir pertama, jadi doa kita harus tetap sama dengan takbir pertama, jadi nggak usah ngikutin imam. Tapi nanti setelah imam selesai, kita tetap harus lanjut membayar 2 rakaat yang pertama dengan bacaan yang sama sesuai urutan yang kita lakukan. Kemudian sholat id juga sama. Ada dua rakaat, di mana rakaat pertama itu 7 takbir, rakaat kedua itu 5 takbir. Jika kita terlambat, kita datang dari rakaat kedua, nanti rakaat yang kita ganti di akhir itu dianggap dengan rakaat kedua. Jadi kita takbir 5 kali juga, bukan mengganti rakaat pertama yang kita terlambat. Jadi nanti jadinya kita ikut imam di rakaat kedua takbir 5 kali, terus kita nanti sholat sendiri di rakaat kedua kita itu takbir 5 kali juga. Nah, lalu ada kasus unik ya. Jadi anggap saja kita sedang bepergian, lalu kita masuk ke masjid untuk sholat, tapi bukan saat waktu sholat berjamaahnya. Jadi kita masuk ke masjid, kita lihat ada orang yang sholat, terus kita mau ikut untuk sholat fardu. Tapi kan kita nggak tahu orang tersebut sholat sunnah atau sholat fardu kan? Itu nggak apa-apa, meskipun kita melihat orang sholat dan kita mau ikut berjamaah dengan dia, meskipun dia sholat sunnah, itu tetap nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya emang sholat fardu dan kita mengikuti sholat fardu. Misalnya ada orang sholat sunnah 2 rakaat ya, kita ikut jadi imam, kita nggak tahu, kita nabrak bahu mereka, terus kita langsung makmum di sampingnya mereka. Itu gak apa, kita ngikut aja gerakan dari imam yang kita pilih itu, tapi bacaan kita itu sesuai dengan sholat fardu kita. Nanti kita hitung-hitungan rakaatnya itu sama kayak biasanya. Lalu ada juga sholat gerhana ya. Tapi saya sempat baca itu agak panjang, jadi mungkin itu di lain waktu aja. Mungkin terkutum pada saat ini saya selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Bila topik wali saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.